Jadi ratusan burung dandang ini mati setelah pohon tempat mereka bersarang ditebang untuk pelebaran jalan tol. Itu sebenarnya kejam juga sih kayak gitu. Iya, cuma kayak gitu kayaknya ngerusak juga ya. Merusak apanya Mang Ukat? Ntar dulu nih komentar dari Mang Ukat nih. Ya, merusak apanya yang dirusak? The Hakims Aviary. Masih pada nongkrong? Udah subscribe belum? Ayo dong subscribe The Hakim Aviary-nya biar kita bisa tayang setiap hari. Oke, thank you. Lagi apa, Kang? Oh, kaget bagus. Lagi apa? Ini lihat, aduh. Apa itu? Itu burung. Ini burung nih. Jadi ini nih mulai videonya ya, kita mulai nih. Nah. Lihat Oh, dulu. itu burung semua di pohon. Nah, Kok pohonnya ditumbangin, Kang? nah. Di mana ini? Nah, ini kita lihat nih. Ini di India ya, Kasihan. Nah, ini burungnya. Kita bahas nanti di mana nih. Ini pokoknya di Indianya nih. Nih di Kerala India. Jadi burung ini adalah burung-burung yang memang lagi bersarang, Gus, di pohon. Terus kita baca ya beritanya ya. Burung-burung ini benar-benar kasihan banget nih. Jadi ini sarang yang penuh ini. Terus burung-burungnya mati. Burung-burungnya ini sebagian mati, sebagian terbang. Nah, kita baca beritanya. Jadi ratusan burung ratusan burung dandang mati usai burung kalau di India ini disebutnya burung dandang. Nah, ini kejadiannya ini di pelara India. Jadi ratusan burung dandang ini mati setelah pohon tempat mereka bersarang ditebang untuk pelebaran jalan tol. Sayang banget ya. Ini kenapa Aduh. Nah, ini kejadiannya di distrik Malappuram, Kerala, India. Nah, itu kasihan banget, Kang. Anak-anaknya sampai kalau yang dewasa tuh terbang ya, tapi kalau anak-anak itu langsung mati. Karena kalau jatuh dari ketinggian ini bener-bener kebanting jatuh, kehantam ke jalan aspal. Terus burung-burung yang masih di sarang itu bener-bener langsung mati mendadak. Nah, kira-kira menurut Bagus kejadian seperti ini kesalahan manusianya atau burungnya sendiri atau bagaimana nih kalau menurut Bagus nih? Sebenarnya kita gak bisa nyalahin ini ya apa? Salahnya di mana? Tapi itu gitu. dia tuh bersarangnya di pohon pemukiman warga atau Di pinggir jalan.
di pinggir jalan ya, ada rumah-rumah gitu, perumahan. Terus di situ ada pohon besar. Kalau di kita itu seperti pohon asam Jawa mirip. Nah ini kan pohonnya tinggi, terus penuh sarang. Nah terus dijatuhin nih. Menurut Bagus yang salah ini sebenarnya pohonnya yang tumbuh di situ atau manusianya yang sengaja merubuhkan pohon itu memang untuk tujuan tertentu, karena di sini nih disebutkan ini untuk pembangunan jalan tol. Kemudian Menteri Kehutanan India mengatakan bahwa penebangan pohon tersebut melanggar hukum. Nah, dan si penebang ini belum memiliki izin. Nih. Dan berarti ini ilegal ya? Ini juga menjadi pohon yang menjadi sarang burung ini tetap dilarang untuk ditebang. Nah, di sini ada si operator alat beratnya yang udah ditahan nih. Mungkin beberapa orang yang melakukan ini juga udah ditahan seperti itu. Nah, ini udah kalau di sini ya udah jelas ini kesalahan manusia. Tapi bagaimanapun ini untuk pelebaran jalan dan untuk infrastruktur ya. Nah, jadi kira-kira menurut Bagus nih, seandainya yang terjadi di negara kita misalkan ya ada pohon yang memang benar-benar lagi dipakai sama burung, dipakai sarang burung, terus pemerintah butuh infrastruktur untuk kepentingan manusia juga, baiknya gimana kira-kira? Kalau menurut Bagus sih kalau misalkan jalan itu mau diperluas, sedangkan di situ ada pohon yang benar-benar menjadi tempat tinggal burung, menjadi tempat burung berkembang biak sih. Kalau menurut Bagus ya itu ada tahapannya ya. Jangan langsung sekaligus nebang ya, karena itu kita harus melihat posisinya, ada burung yang sedang mengeram ya, mungkin burung yang sedang meloloh anak, ada baby burung. Nah di situ kan mungkin macam-macam lah. Kita harus bertindak secara apa ya? Jangan semena-mena gitu langsung tebang aja. Bisa kan kalau misalkan kita nge-rescue dulu anak-anaknya, kita rescue turunin satu-satu. Kalau misalkan itu memang darurat gitu, darurat harus ditebang. Jadi istilahnya kita merescue burung-burung tersebut, semuanya direscue dulu, kita selamatkan, akhirnya pohon itu ditebang mungkin untuk kebutuhan tertentu mungkin ya. Mungkin seperti itu kalau pendapat Bagus. Tapi kalau caranya seperti itu mau Bagus jelas-jelas gak setuju ya. Jadi karena itu secara tidak langsung memusnahkan beberapa ekor burung. Ya. Bahkan itu bukan burung pecuk doang kan, ada burung bangau juga. Bangau kan warna ada putih. burung bangau juga yang warna putih. Di situ memang, nah kita ngobrolin pecuk dulu nih ya. Tadi Bagus kurang setuju dengan kejadian seperti itu. Gimana perasaannya coba gitu lagi dari beberapa ekor anak burung yang harusnya tumbuh besar, terbang bebas di usianya yang masih muda, dia harus kehilangan nyawa dengan sangat tragis seperti itu. Dengan ditebangnya pohon langsung terbentur, itu kayak dibenturin gitu ya, kan, dibanting ke bawah. Kasian kan, tadi ada burung yang belum bisa terbang juga langsung kelepek-kelepek di jalan. Nih kejadiannya seperti ini. Dan ratusan nih, dan burung-burung yang masih cik itu benar-benar langsung mati. Ini langsung mati dan ini dipenuhi sarang. Nah, kejadian seperti ini seharusnya jadi perhatian para pecinta hewannya, mungkin para khususnya pecinta burung ya seperti kita. Karena untuk hal seperti ini mungkin kelihatannya ya mungkin ini karena untuk kebutuhan pemerintah, untuk kebutuhan infrastruktur ya seharusnya yang itu tadi seperti yang dikatakan Bagus ya, kita rescue dulu, jadi animal welfare-nya, jadi keselamatan burungnya itu kita perhatikan, keselamatan hewannya itu kita perhatikan, barulah silahkan mau entah pohonnya itu digali atau terserah deh mereka gitu seperti apa. Nah, burung-burung pecuk ini Gus memang sebetulnya cukup cepat berkembang biak, memang banyak, walaupun banyak tapi kita kan tetap harus memperhatikan itu. Tetap gitu. Kita harus ya punya perasaan lah minimal gitu. Jangan sampai kejadiannya seperti itu kayak ngebasmi gitu ya istilahnya. Ya benar. Nah,
istilahnya bukan ngebasmi lagi sih ya, pohon udah ditumbangin, Iya. terus kemudian ada burung-burungnya yang memang mati sampai mati mengenaskan seperti itu. Nah, di sini saya mau cerita sedikit. Waktu itu Irfan pernah menemui burung pecuk ini. Kalau di kita kan pecuk padi nih. Ini miripnya sama pecuk padi nih. Jadi waktu itu Irfan pergi ke Pulau Rambut. Waktu itu kebetulan bareng-bareng sama saya ngelihat di pohon-pohon seperti itu tuh memang dipakai sarang burung, Gus. Jadi burung pecuk itu cukup banyak kalau di daerah-daerah yang dekat-dekat pantai ya. Nah, kalau Bagus tahu burung kormoran nggak yang suka dipakai berburu ikan? Iya. Kalau di Cina, Iya, di iya. daerah Cina ya. Iya, pernah lihat. Nah, itu sebetulnya juga agak sedikit burung-burung tersebut memang dilatih khusus untuk ini kan berburu Berburu. ikan. Nah, terus ikannya nanti dikeluarkan mungkin itu di luar cerita ini nih. Cuman burungnya itu mirip ya, mirip. Jadi burung tersebut, burung kormoran yang ukurannya cukup gede. Nah, kalau ini si dandang ini agak kecil, ukurannya seukuran sedikit di bawah pecuk padi. Nah, itu kalau di kita itu ukuran bebek meri. Nah, segede gitu deh ukurannya. Nah, warnanya hitam. Nah, kalau si dandang ini waktu kecilnya hitam, tapi setelah dewasa dia ada garis putih. Nah, jenis-jenis burung ini tuh Gus cukup banyak. Nah, cukup banyak tersebar di dunia ini. Bahkan si jenis pecuk ini juga dibagi-bagi ke beberapa kelompok. Nah, yang jelas untuk kita nih, untuk kita sendiri nih di dalam apiari ini mungkin sejauh yang kita amati di sini, burung-burung yang memang bersarang di sini tuh kita juga kan memperhatikan bagaimana ketika misalkan Mang Ukat nih mau nyiram atau mau trimming kan kita juga suka memperingatkan, Mang Ukat awas di area tersebut ada burung nih. Nah, kurang lebihnya mungkin seharusnya seperti itu. Jadi para pecinta burung itu seharusnya bertindak duluan deh, bagaimana menyelamatkan burung-burung tersebut gitu. Cuman anehnya itu warga di sana tuh emang nggak ada yang ngebela gitu, nggak ada yang mau ngelarang itu untuk penebangan pohon itu atau gimana itu? Sebelumnya ada, saya pernah baca di beberapa artikel yang memang ada juga aktivis di situ yang memang tidak setuju kalau pohon itu ditebang, tapi suara mereka terlalu pelan, terlalu kecil gitu ukurannya gitu. Jadi akhirnya mereka kalah. Ya, tidak sampai ya. Akhirnya mereka kalah dan si kontraktor perusahaan tersebut memang menebang pohon tersebut. Nah, itu tadi. Jadi sebenarnya kita pengen ini nih, mantau jangan-jangan di ngomong-ngomong soal sarang-sarang nih. Jadi kita lihat burung-burung yang memang di pohon-pohon besar, takutnya ada yang bersarang. Itu lubang apa itu? Oh iya sebentar ya, saya ambil dulu gambarnya Gus. Kok baru tahu Bu? Ntar di pohon pule ya, pule yang gede ini nih. Pule. Itu dilubangin burung bukan? Iya, nih jelas banget nih. Nah, ini dipakai sarang burung pelatuk nih. Ini yang ngelubangin pelatuk ya? Pelatuk ini yang lubangin. Aduh. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Udah kayak gini nih. Gimana? Ya, si pule ini dilubangin. Terus kira-kira pohonnya terganggu nggak kira-kira? Si pule ini. Kita lihat aja ya. Kalau secara alami sih di alam juga kan pohon misalkan sesuai kebutuhan burung ya. Burung juga tidak selamanya merusak seluruh pohon. Pasti dia akan contohnya ini melubangi sesuai kebutuhan si burung tersebut. Kata Bagus tadi, jadi burung itu tidak semuanya memang merusak ya. Jadi mereka membuat sesuai dengan kebutuhan mereka. Beda sama manusia ya, yang tadi tumbangin gitu kan. Kalau burung tuh memang sesuai kebutuhan dirinya sendiri. Jadi kan kalau manusia tuh lebih serakah gitu. Kalau dibilang serakah ya emang gimana ya?
Iya, iya. Karakter manusia tuh tidak bisa ditebak ya. Tidak Jadi bisa ditebak ya. Memang kepuasannya ini kurang. nah iya Ya, itu seperti selalu merasa tidak puas. Ya betul. Nah ngomong-ngomong soal pule nih, yang pule di sana udah dipakai sarang burung, ada sarang burung pelatuk. Di belakang ini juga ada pule nih. Ini pule air dipakai sarang burung manyar juga nih, Ya. cukup Alhamdulillah ya sarangnya udah kebentuk. udah kebentuk nih. Ada 1, 2, 3 sarang burung di sini. Nah pule air ini, ngomong-ngomong soal pule air ini, dulu katanya diangkut ke sini. Nah ini karena penyelamatan tersebut ya. Nah penyelamatan dan tempat tersebut katanya yang udah di si pule ini entah bagaimana jadinya kalau nggak diselamatkan di sini. Dan sekarang ternyata alhamdulillah tumbuh terus dipakai sarang burung dan bermanfaat di sini, kelihatannya juga indah ya. Terus ada sarang burungnya. Tempat tersebut katanya gue sekarang udah rata dan tempatnya itu menjadi area ladang sawit katanya sekarang tuh. Nah terus ada lagi pohon yang diselamatkan. Pohon nasi-nasi ini diselamatkan dari sana dan tempatnya itu sekarang udah rata. Seperti itu. Jadi itu kabar dari orang-orang sana yang memang waktu itu ngegali dan mereka bawa ke sini, katanya tempat tersebut udah rata. Nah seharusnya mungkin kejadian tersebut itu ya seperti itu, pohonnya dipindahin. Jadi setelah si burungnya direscue, diselamatkan oleh para pecinta hewan, pohonnya juga diselamatkan. Seharusnya seperti itu. Ngomong-ngomong ini kita harus ketemu Mang Ukat nih kayaknya, sambil kita ngelihat sarang-sarang burung yang ada di pohon-pohon besar. Yuk pohon-pohon besar deh, kita ngomongin pohon-pohon besar yang diselamatkan. Yuk. Nih pohonnya kayaknya segede gini deh Gus, yang ditumbangin di India itu. Ada segede gini nggak? Ada lah. Ada ya? Melihat Cuman- di atasnya juga lebar banget. Itu Cuman lurus, nggak bercabang kayak gini. Iya, cara numbanginnya itu didorong gitu ya, didorong, ditumbangin. Kenapa mereka nggak Nggak kepikiran nge-rescue dulu burungnya ya yang anak-anak. rescue burung, terus si pohonnya juga direscue ya, dipindahin Iya. ke sini apa gimana gitu ya, dibawa ke apiari sini gitu. Apa nggak ada yang bikin apiari di sana ya? Apa nggak kepikiran gitu? Pohonnya selamatin gitu, dipindahin ke tempat lain gitu. Kayak di negara-negara maju tuh kan ada ya teknik. Ada. Teknik cara memindahkan. Kalau gitu, kalau yang ini mungkin manual ya. Manual. Di negara kita mungkin masih manual karena jalur-jalurnya juga sih harus diperhatikan juga. Masa kita ke tempat sawah, misalkan masuk mobil, pasti cara penggunaannya manual. Iya. Nah kalau yang di India itu kan di pinggir jalan nih, Pinggir jalan. kan Gampang ada tuh, banget itu. ada alat yang di negara-negara canggih, maju itu canggih ya. Tapi kalau di India udah ada belum? Ya beli dulu dari Jepang, beli dulu itu. Kalau ngomong mudah ya. Jadi alatnya itu gini guys. Jadi saya pernah lihat tuh videonya. Jadi si itu bagus juga, pernah lihat ya? Pernah. Ini singkup itu, kayak singkup masuk jadi ke sini nih, lebar ya, diukur dulu. Jadi dibawa setanah-tanahnya tuh. Dibawa terus dipindahin dan memang tidak merusak pohon tersebut. Tapi untuk ukuran tertentu kali, kalau terlalu besar mungkin Ada yang gede loh. Ada. Itu videonya panjang dan beberapa pohon yang ada kecil dan ada yang gede banget. Gede banget juga bisa tuh. Bisa tuh sih bawa, pindahin tuh. Tuk gitu, kayak ke tempat yang memang khusus untuk menyelamatkan pohon tersebut. Nih ada Mang Ukat. Mang Ukat sebentar, Mang Ukat. Kita ngobrolin mindahin pohon nih. Kita tadi udah ngebahas tentang sebuah pohon yang diisi sama sarang burung, sayang pohonnya ya, sarang Maksudnya ditebang gitu ya? Ya ditumbangin aja, dilubuhin sama eskavator, sama alat berat. Oh gitu ya. Ya emang sebenarnya ya kalau kayak gitu tuh sangat menyayangkan ya. Ya, Jadi sebenarnya kalau namanya pohon sama manusia sama binatang ya istilahnya makhluk hidup lah. Ya, Sebenarnya saling berhubungan ya. Apalagi istilahnya di situ
ada pohon di atasnya itu ada apa namanya? Udah ngeliat juga videonya. Udah pernah lihat itu yang di India itu. Nah gitu, jadi sebenarnya sangat miris juga ya. Jadi istilahnya bukan masalah burungnya juga, pohonnya juga. Nah, Istilahnya betul. di apa namanya tuh? Bukan ditebang itu secara dipaksa lah gitu. Ya, Benar-benar seharusnya sangat digali gitu kan, iya, terus dipindahin betul, gitu kan. betul. Heeh. Sangat miris juga sih sebenarnya itu. Itu sebenarnya kejam juga sih kayak Iya, gitu. betul. Padahal Jadi- kan ada teknik-teknik. Nah betul, jadi kan kalau pohon itu mestinya itu ya kalau emang mau dipindah mestinya dilihat dulu si pohonnya di atasnya ya kalau bisa ya dikurangin dulu kan mestinya harusnya kayak gitu. Nah sebelum dikurangin apa yang istilahnya yang udah terisi di apa namanya tuh di ranting-ranting pohon kan kalau namanya pohon liar itu pasti ada burung-burung liar Ya juga itu gitu kata yang Bagus bersarang. tadi kan burungnya dipindahin dulu, kita ambil, kita rescue burungnya, diloloin sama kita gitu, terus udah kosong, nah barulah terserah mereka gitu. Tapi ya mungkin kalau untuk pecinta burung yang ngomongnya gitu, untuk pecinta tanaman mungkin pohonnya dipindahin gitu atau Iya, gimana betul. gitu. Sebenarnya banyak cara sih sebenarnya Banyak kalau cara, pohon ya. tuh. Jadi kalau udah pohon gede itu kayak ini ya. Ini Nah, kan ini, pohon ini. bunut ya. Ini Jadi- dari mana nih dulu? Ini kalau nggak salah itu dari Subang. Dari Subang. Iya betul. Ini dari Kalau nggak jalan salah jauh itu. nggak dulu? Ya mungkin lumayan lah. Dari jalan Jadi raya? kalau pohon bunut itu kan emang nggak mungkin ada di pinggir jalan. Biasanya ada daerah-daerahnya tuh kayak deket air kayak gitu, pelosok gitulah. Cara bawanya gimana nih dulu? Ini kalau cara bawanya ya mungkin dari apa namanya dari tempat istilahnya penggalian pohon mungkin manual. Jadi Manual, udah ya. naikinnya udah pakai kren gitu. Ya beda-beda kayak yang di luar negeri itu loh mengkat. Oh gitu ya. Yang ada di gini di pakai Oh, pakai iya. singkup yang pernah Iya. lihat video nggak? Mau? Udah ngeliat. Udah pernah. Iya cuma kayak gitu kayaknya ngerusak juga ya Merusak namanya apanya Mang Ukat? Ntar dulu nih komentar dari Mang Ukat nih. Ya, kalau- Merusak apanya yang dirusak tuh? Jadi kalau pohon itu kan mestinya kan itu secara paksa ya. Jadi Harusnya nggak- gimana? Mestinya kan ada di trimming dulu, takutnya ada penghuni si pohon itu kan secara langsung, nggak di pruning dulu, langsung digali. Itu kan di negara maju Mang Ukat. Mereka Ya, itu udah mungkin pikirannya itu udah jauh gitu. Oh, gitu. Maksudnya udah Iya. berkembang gitu. Ya mungkin kalau kita kan masih istilahnya mengikuti zaman-zaman dulu ya, orang-orang tua dulu, sistemnya ya kayak gitu. Mungkin zaman sekarang itu mungkin yang seperti itu udah dianggap canggih gitu cara memindahkannya. Kan itu kalau yang ini kan yang dilihat kan akarnya kan dipotongin gitu gitu. Tapi kan tetap kalau pohon itu waktu kita jelasin yang pohon kersen itu, jadi mesti dikurangin dulu. Seharusnya. Tapi Jadi kalau yang jangan dibawa setanah-tanahnya mungkin nggak perlu. Kan itu tanahnya Ya dibawa tetap tuh. aja. Itu kan udah terputus. Oh ya udah Iya. nanti kita komentar di situ harusnya di pruning gitu ya. Iya, jadi kan terputus. Jadi makanan dia kan tuh makanannya dari akar serabut. Nah, paling istilahnya kalau sedapatnya kalau pohon gede itu paling jangkauan ini berapa gitu. Oh iya. Begitu ya Mang Ukat. Jadi kalau pohon gede kayak gini kan di bowling nggak mungkin dari sini ke sini. Bisa Iya. nyampe 40-50. Kalau yang di video itu segini nih, di bawahnya segini nih. Oh, Sama nyampe segitu? tanah-tanahnya. Iya. Ini ngomong-ngomong ini, saya pengen naik ke atas, pengen Ya. periksain apakah ada sarang burung atau enggak di atas. Ya, Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ngecek ada sarang burung apa di atas. Aduh, ada tuh yang tua. Takutnya datang ke atas. Gimana Kang Bio, ada sarang burungnya? ini malah tumbang ininya, Apanya? gelodoknya. Ini lagi dibenerin nih. Agak naik ke atas lagi Kang Bio. Iya mau lihat yang ada lobang-lobangnya. Wah ini nih bisa kelihatan nggak nih sama kamera? Ya ini batang pohon yang udah lapuk dia mau habis. Ini udah lapuk Dipatokin sama pelatuk. sama pelatuk nih. Nih lihat. Ya mungkin bukan tanpa alasan ya si pelatuk matokin itu karena biasanya di batang pohon yang udah lapuk tuh ada serangga-serangga kayak ulet-ulet gitu ya Kang? Dia benar ulam namanya, uter. Uter. Di kayak gini nih. Ntar ya kita naik lagi lebih ke atas.
Suara apa tuh? Kalau dari atas ini kayak lebih tinggi gitu. Ya. Coba saya ambil gambar dari atas. Tuh ada bagus di bawah Gus ini nengok. Tuh. Kameramen juga. Beda nih. Nih, ini juga di kelihatan nggak sama kamera nih. Ini juga dilobangin nih sama pelatuk nih. Tapi ini belum dalam banget nih. Baru segini. Gus, ini kok nggak ada yang bersarang di sini ya? Masa sih? Tapi banyak lubang, Kang. Iya, lubang itu banyak, tapi nggak ada sarang burung ini apa? Kan di sini ada poksa jambul. Tapi nggak ada ini sarangnya. Kayaknya nggak ada sarang burung deh, Gus. Yang di sebelah sana kayaknya ada. Yang di pohon itu, Gus. Pohon apa? Pohon buni. Yuk kita ke pohon yang ada di sebelah sana. Nah, ini nih. Wah, banyak burung juga di sini, Gus, di pohon. Oh iya, burung poksai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh ada 6 ekor burung poksai. Nah, ini udah rimbun, udah bener-bener banyak daunnya. Dulu waktu bagus di sini, waktu pohon ini baru datang ke sini, kira-kira burung apa nih yang bersarang di sini? Dulu burungnya masih bulunya. Bukan bulunya. Dulu kan Daunnya. bulunya. Dulu kan daunnya belum pada tumbuh. Pohon itu berdaun, Iya. bukan berbulu. Ya, maaf kan lagi ngebahas burung jadi ini. Maaf Gat. Waktu belum pada keluar tunasnya ya belum berbulu, belum berdaun. Si pohon ini pertama kali ada burung kacer yang bersarang di sini ya. Kacer sebelum mereka berkembang biak di Glodok, mereka bersarang dulu di sini. Nah. Sampai waktu itu rebutan sarang sama Burung takur tohtor. Ya, benar. Ya. Nah, setelah ada daunnya, nah sekarang mah lanjut di bawahnya itu kan di sini tuh banyak lubang ya, lubang. Nah, di bawahnya itu dipakai sarang burung murai batu. Ya, betul. Dan kelahiran 01 itu ada di pohon ini. Nah, terus berikutnya ada lagi anis macan. Nah, anis macan juga bersarangnya di atas. Di paling atas, mereka bikin sarang seperti mangkok, terus mereka akhirnya pindah lokasi. Iya. Nggak sampai bertelur. Dan si lubang yang waktu itu dijadiin rebutan si takur tohtor sama kacer malah di tempat tinggalin sama pelatuk. Nah, tapi Iya. nggak dilanjut juga. Nah, sekarang kira-kira ada burung apa nih yang bersarang di sini sekarang? Belum ada kayaknya. Belum ada kayaknya. Belum ada Tapi nih. kalau lubang-lubang nih, biasanya kalau lubang-lubang kecil kayak gini tuh ditempatin sama gelatik batu. Nah, Ini gelatik ini batunya si nih. unyil nih. Ini si unyilnya. Kan nih. gelatik batu kalau di alam tuh mereka bersarang di lubang-lubang pohon ya. Iya, ngomong-ngomong gelatik batu nih, ada punya betina nggak nih buat pasangan unyil? Buat si unyil. Betina rawatan ya, jangan Iya. yang nangkap liaran. Yang rawatan buat si unyil 5 gelatik batu ya. Bawa aja sini. Ya siapa tahu ada jantan betinanya gitu Iya, kan. iya. Gitu. Ini nih si unyil kasihan. Memang kalau request burung suka 5 terus. Iya. Ini apa buat spelling. Jadi misalkan kalau 5 itu siapa tahu ada jantannya kan ada betinanya. Jadi mungkin salah prediksi atau bisa betina muda kelihatan kayak jantan. Tapi kan kalau jantan misal muda kayak betina. kalau gelatik tuh cara membedakan jantan dan betinanya kan lumayan gampang kan? Ya gampang. Dari dasi. Kalau yang udah mutasi, Iya. kalau yang belum mutasi kadang-kadang susah, suka ketukar jantan betinanya. Kadang-kadang yang kelihatan seperti betina jadi jantan. Iya, Kurang iya. lebih seperti itu. 5 burung gelatik batu ditunggu di apiari. Ayo kita
ke situ. Kita udah nge-review dari awal sampai akhir. Kita ngomongin burung yang jatuh ke tanah, terus pohon yang ditebang. Kita udah nge-review pohon-pohon besar di sini yang udah dipindahin ke sini. Udah ngelihat sarang-sarang burung yang pernah ada di sini. Mungkin informasi ini Iya. cukup. Semoga menjadi ya. edukasi khususnya buat kita ya pribadi di apiari ini untuk lebih mencintai alam, menjaga makhluk-makhluk hidup yang ada di alam ini. Kalau ada burung di atas pohon yang ketepel ya, yang ketepel, Iya. ketepel. Nah, jadi buat teman-teman yang suka nembak-nembak juga jangan nembak. Ya, burung itu disayangi ya, Iya. seperti kita di sini menyayangi burung. Iya, betul. Oke. Informasi ini mudah-mudahan seperti apa yang Bagus bilang tadi cukup supaya jadi edukasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.